Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 56 Trending Topic. Banyak di antara mereka yang memuji cinta Ken dan Senja. Mereka menganggap jika Ken dan Senja adalah pasangan yang serasi. Namun juga ada di antaranya yang merasa kurang setuju. Mereka menganggap pilihan Ken kurang tepat karena Senja adalah janda dan berasal dari kalangan sederhana. Hanya ada satu orang yang benar-benar benci dengan kebersamaan mereka. Dia adalah Sela, wanita yang pernah mencintai Ken. Detik ini Sela meratap nanar kertas undangan yang sedang digenggamnya. Ia mendapatkan itu dari kenalannya. Aku tidak habis pikir, kenapa kau dan ibumu sama-sama bodoh, Ken? Mau-maunya kalian diperdaya oleh wanita seperti Senja. Sekarang tersenyumlah sepuasmu, Ken, karena saatnya nanti kau akan lupa bagaimana caranya tersenyum, kata Sela sambil tertawa menyeringai. Tunggu saja jam tayangnya. Sekali aku menepuk, 3 lalat akan mati. Sela meremas kertas undangan itu dan melemparkannya ke tempat sampah. Bibirnya mengukir senyuman yang menyeringai. Ken, bangun Ken. Ken, bangun Ken, teriak Bu Ratih sambil mengguncang tubuh Ken. Masih pagi mah, ucap Ken dengan sangat lirih antara terjaga dan terlena. Ken, ayo bangun, ini gawat Ken. Bu Ratih kembali berteriak karena Ken hanya menggeliat tanpa membuka matanya. Masih ngantuk mah, jawab Ken masih dengan suara seraknya. Ken, ayo bangun, ini sangat penting. Kamu harus melihat ini Ken, teriak Bu Ratih sambil menarik selimut yang menutupi tubuh Ken. Sebentar lagi mah, jawab Ken sambil beringsut, membelakangi ibunya. Ini tentang Senja Ken, dia dalam bahaya, kata Bu Ratih seraya mengguncang tubuh Ken. Apa? Ada apa dengan ayah mah? Tanya Ken dengan cepat. Ia menoleh dan menatap ibunya lekat-lekat. Bu Ratih mengerit heran saat melihat mata Ken yang terbuka lebar. Ternyata dengan menyebut nama Senja, Ken langsung terjaga dari tidurnya. Apakah seperti ini yang namanya cinta? Mah, ada apa dengan ayah? Tanya Ken sambil bangkit dari tidurnya. Kini ia duduk sambil menatap ibunya. Baca sendiri, papamu baru saja pergi ke kantor. Banyak investor yang menarik kembali investasinya. Dan banyak relasi bisnis yang membatalkan kerjasamanya, kata Bu Ratih sambil menyodorkan gulungan koran pada Ken. Ken mengerutkan keningnya. Apa yang terjadi? Dengan perlahan ia membuka gulungan koran itu. Dan matanya langsung merangkap sebaris tulisan yang membuat darahnya mendidih. Calon istri Kenzo Antonio Putra ternyata penderita HIV/AIDS. Sebaris kalimat yang menjadi judul dalam salah satu berita hangat di koran harian Surabaya. Ken membaca paragraf demi paragraf yang tertera di sana. Dalam berita itu dijelaskan bahwa Cahaya Senja menderita penyakit HIV/AIDS karena tertular dari suami pertamanya, Fajar Mahardika. Dan di sana juga dijelaskan bahwa Fajar meninggal bukan karena jantung lemah, melainkan karena penyakit HIV. Selain itu, dalam tulisannya juga menyinggung tentang pernikahan Ken dan Senja. Mereka menjalin hubungan di saat Fajar baru setahun meninggal. Sebuah tulisan yang akan menggiring publik untuk beropini buruk pada dirinya dan juga Senja. Entah siapa yang menuliskan berita itu, tapi dia punya bukti yang sangat akurat, surat keterangan dari dokter tentang penyakitnya Fajar, juga foto kebersamaan Ken dan Senja di saat Senja sedang hamil. Orang di balik semua ini pasti sangat cerdik. Dengan satu langkah saja, dia sudah bisa menghancurkan 2 keluarga. Bukan hanya di koran saja Ken, tapi juga di sosial media, berita itu sudah menjadi
Trending topik pagi ini, image kita sekarang hancur, dan hal ini sangat berdampak buruk pada keluarga kita, dan juga keluarga Mahardika, kata Bu Ratih sambil menghela nafas panjang. Mama tenang saja, aku pasti akan menyelesaikan masalah ini hingga tuntas. Aku tidak akan memberi ampun kepada siapapun yang ada di balik semua ini. Bagaimana caranya Ken? Yang dia katakan itu benar, dan dia juga punya bukti yang jelas. Apa yang bisa kau lakukan, Ken? Tanya Bu Ratih sambil menggelengkan kepalanya. Beliau terlihat pasrah menghadapi semua ini. Semua itu belum tentu benar, Ma. Bisa saja itu hanya rekayasanya dia. Mungkin dia memang berniat menghancurkan keluarga kita, dan juga keluarga Mahardika. Ken mendekati ibunya, dan merangkul bahunya. Tapi Fajar benar sakit HIV, dan kau memang punya skandal dengan Senja. Kita tidak bisa membantahnya, ucap Bu Ratih. Tapi ayah sama sekali tidak terjangkit virus itu, dan rahasia, publik belum tahu siapa nama belakangnya, tidak akan ada yang tahu bagaimana hubunganku dengan ayah. Percaya padaku, Ma. Aku pasti bisa memutarbalikkan fakta. Aku akan menyerang balik orang yang sudah mengusik keluarga kita, kata Ken dengan tegas. Tapi jika kamu tidak punya alasan dan bukti yang kuat, skandal kamu dan Senja malah akan terbongkar, dan itu akan memperburuk image kamu. Pada akhirnya publik akan percaya dengan berita itu, dan perusahaan kita akan tetap jatuh, Ken, kata Bu Ratih. Aku akan bicara dengan Om Harry. Musuh kita sekarang sama. Dia pasti mau mendengarkan aku. Lagi pula keadaan di sana pasti juga tidak beda jauh dengan kita, Ma. Om Harry pasti sangat senang jika ada yang mau membantunya bangkit, jawab Ken menjelaskan pendapatnya. Sebelum memikirkan itu, pikirkan dulu bisnis kita, Ken. Bantu papa kamu. Dia berusaha keras mempertahankan investor dan relasi bisnis yang sudah bekerja sama dengan perusahaan kita. Jika mereka semua mundur, bisnis papa kamu akan hancur, Ken. Pikirkan itu, ucap Bu Ratih dengan mata yang berkaca-kaca. Aku pasti akan membantu papa, tapi aku juga akan terus mencari siapa orang di balik semua ini. Aku akan mandi dulu, setelah ini aku akan segera ke kantor, Ma, kata Ken sambil turun dari ranjang. Ia melangkah menuju ke kamar mandi, meninggalkan ibunya yang kini mulai menangis. Semoga semuanya baik saja. Mas Jeffrey pasti sangat terpukul jika bisnisnya tak bisa diselamatkan. Dan Ken, dia pasti juga hancur jika gagal menikah dengan Senja, ucap Bu Ratih sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Beberapa menit kemudian, Ken keluar dari kamar mandi. Ia tak mendapati ibunya di ruangan kamarnya. Mungkin beliau sudah keluar, pikir Ken kala itu.
Ken memijit pelipisnya, kepalanya pening memikirkan apa yang telah terjadi. Siapa yang berani mengusikku? Gumam Ken sambil duduk di sofa. Ia mencoba mengingat. Ingat, siapa yang menjadi relasi bisnisnya, dan juga siapa yang menjadi saingannya. Dari sekian banyaknya orang, tak ada satupun yang membuat Ken menaruh prasangka. Namun tiba-tiba, Ken mengingat satu sosok yang membuat ia memicingkan matanya. Mungkinkah ini perbuatan Sela? Gumam Ken dengan pelan. Sela adalah wanita yang pernah mencintainya, dan mungkin ia sekarang patah hati dengan pernikahannya. Bisa jadi wanita itu gelap mata, dan melakukan tindakan bodoh, tapi bagaimana bisa ia melakukan semua ini? Wanita itu hilang kabar sejak beberapa bulan yang lalu, dan dari berita yang Ken dengar, katanya perusahaan ayahnya nyaris bangkrut, jadi bagaimana mungkin ia bisa melakukan semua itu? Tahu dari mana ia tentang HIV itu? Atau jangan ada hal lain yang sempat Ken lewatkan? Aku harus menyelidiki hal ini, tapi sebelum itu, aku harus segera menyusul papa, kata Ken sambil beranjak dari duduknya. Namun baru saja ia melangkahkan kakinya, tiba-tiba ponsel di sakunya berdering. Ken mengambilnya, dan ternyata yang menghubunginya adalah Nico. Halo Nick, sapa Ken. Halo Ken, aku baru saja membaca berita itu, kata Nico dari seberang sana. Aku tadi juga sempat kaget Nick, kau tahu, sudah banyak yang membatalkan kerjasamanya dengan perusahaanku, dan papa hampir kehilangan semua investornya, ucap Ken sambil menghembuskan nafasnya dengan kasar. Lalu apa yang akan kau lakukan? Ken, jika butuh bantuan, katakan saja, aku akan selalu mendukung kamu Ken, aku akan membantu sebisaku, kata Nico. Terima kasih Nick, kalau boleh, tolong selidiki satu orang saja. Aku mencurigainya, tapi aku juga belum yakin, ucap Ken. Siapa? Sela, selidiki dia, cari tahu siapa orang yang ada di belakangnya. Dulu aku sempat mendengar, kalau perusahaan ayahnya nyaris bangkrut, tapi entahlah, itu benar atau tidak. Tolong selidiki apapun tentang dia. Sela, wanita yang pernah mengejarmu itu? Iya, dia pasti tidak senang dengan pernikahanku ini, kata Ken. Yang kau katakan ada benarnya Ken, baiklah aku akan menyelidikinya. Aku akan mengabarimu secepatnya, ucap Nico. Terima kasih Nick, kita teman Ken, jangan terlalu sungkan. Tak lama kemudian, sambungan telepon terputus. Ken menghela nafas panjang, kemudian melangkah keluar dari kamarnya. Meskipun Ken adalah lelaki yang ramah dan humoris, tapi sifatnya akan berubah drastis jika dirinya diusik.
Dia akan menjadi lelaki yang tegas dan kejam, tak peduli lawannya wanita atau lelaki, muda atau dewasa, kaya atau miskin. Ken tak mengacuhkan hal itu. Sekali mereka berani mengusik, Ken akan membalasnya dengan berlipat ganda. Di dalam sebuah ruangan yang cukup luas, Ken dan ayahnya sedang terduduk lesu. Mereka menunduk, dengan pikiran yang menerawang jauh entah kemana. Baru saja mereka mengadakan rapat di dalam kantornya, dan hasilnya sangat jauh dari apa yang mereka harapkan. 7 dari 9 investor besar menyatakan mundur. Mereka tidak mau lagi bekerja sama dengan perusahaan milik keluarga Anthony. Mereka tetap pada keputusannya, meskipun Ken sudah berusaha keras menjelaskan kebenarannya. Maafkan aku, Pak. Gara aku, semuanya menjadi sekacau ini. Tapi aku berjanji, aku akan mengurus semua ini, Pak. Aku akan mengembalikan bisnis yang sudah Papa rintis sejak lama. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan keluarga kita, kata Ken sambil menatap ayahnya. Apa yang akan kau lakukan, Ken? Tanya Pak Jeffrey tanpa mengangkat wajahnya. Aku akan menemui Om Harry, Pak. Aku akan mengajaknya bekerja sama mengembalikan nama baik keluarga. Jika nama baik kita kembali, perusahaan kita juga akan membaik, jawab Ken. Kau yakin itu akan berhasil, Ken? Jangan sampai kau malah membongkar aibmu sendiri, kata Pak Jeffrey, kali ini sambil menatap Ken. Tidak akan, Pak. Perlu kau tahu, Ken, hubungan keluarga kita dengan keluarga Mahardika itu cukup buruk. Terlebih lagi kau pernah menyakiti anaknya, dan sekarang kau akan menikahi Senja. Pasti dia semakin tidak menyukaimu, Ken. Hati jika kau mengajaknya bekerja sama, takutnya dia akan berkhianat. Pak Jeffrey menjelaskan dengan panjang lebar. Aku mengerti, Pak. Aku tidak akan ceroboh. Aku akan menemukan cara agar Om Harry tidak mengkhianatiku, kata Ken dengan tegas. Semoga kau berhasil, Ken, ucap Pak Jeffrey sambil beranjak dari duduknya, dan menepuk bahu Ken dengan pelan. Papa akan pulang lebih dulu, Ken. Papa akan mencoba menghubungi kenalan Papa untuk mencari bantuan. Pak Jeffrey melangkah pergi, meninggalkan Ken sendiri. Hati, Pak. Bersambung.